Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3, pencemaran perairan dari kelas M03. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioremediasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ini ada Rizka Ainur Rohmah dan juga saya sendiri Diajeng Ayu Sukmadia. Untuk topik bahasan pada presentasi kali ini yaitu ada pengertian bioremediasi, cara kerja bioremediasi, jenis-jenis dari bioremediasi, kelebihan dan kekurangan dari bioremediasi, dan ada studi kasus. Baik, untuk pengertian dari bioremediasi sendiri yaitu bioremediasi merupakan penguraian limbah dengan menggunakan bantuan dari mikroorganisme. Nah, bentuk dari mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, fungi, tanaman, atau enzimnya. Dalam pengendalian pencemaran pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya itu di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang atau peraturan pemerintah yang ada. Nah, bioremediasi ini adalah pengembangan dari bidang keilmuan bioteknologi, di mana bioteknologi itu memanfaatkan biologi kan teman-teman. Nah, untuk lingkungan ini, di mana penerapannya itu menggunakan biologi. Untuk bioremediasi ini juga dapat diartikan sebagai metode alternatif yang sangat potensial untuk dapat membantu pemulihan lingkungan dari pencemaran. Adapun cara kerja dari sistem bioremediasi di mana sebagai berikut, yaitu air dari kolam aquaculture itu yang banyak mengandung limbah organik terlarut berupa sisa pakan dan juga kotoran ikan, itu nantinya akan diterima oleh tabung input. Selanjutnya, air itu akan diteruskan ke tabung bioreaktor yang berisi biobol. Dan di dalam biobol ini terdapat jutaan mikroorganisme dekomposer, terutama mikroorganisme yang berperan dalam proses nitrifikasi. Limbah organik yang terlarut dalam air kolam ini akan mengalir di sepanjang tabung bioreaktor dan akan melewati biobol yang penuh dengan mikroorganisme dekomposer. Cara kerja dari bioremediasi tadi ketika air mengalir sudah melewati biobol, nah mikroorganisme dekomposer ini akan bekerja untuk merombak limbah organik yang larut dalam air menjadi bahan anorganik sederhana, sehingga nantinya air menjadi bersih kembali. Nah, untuk proses utama yang terjadi ini adalah proses nitrifikasi, yaitu perombakan amoniak menjadi nitrit, dan selanjutnya nitrit juga menjadi nitrat. Proses ini di mana air yang mengandung limbah organik beracun dibersihkan menjadi tidak beracun kembali yang disebut nanti dengan proses bioremediasi. Setelah air mengalami bioremediasi dan menjadi bersih, selanjutnya air akan dialirkan ke tabung output dan selanjutnya akan diteruskan ke subtank. Nah, untuk proses bioremediasi ini sangat bergantung dengan keberadaan mikroba, di mana mikroba ini dikemas menjadi produk biostimulan yang akan diaplikasikan pada tanah sebagai pembenar tanah. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis dari bioremediasi. Nah, jenis-jenis dari bioremediasi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada bioremediasi berdasarkan keberadaan dari oksigen. Itu juga dibagi menjadi dua, yaitu aerobik dan juga anaerobik. Untuk pengertian dari aerobik ini, yaitu aerobik ini memanfaatkan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk proses perkembangbiakannya. Nah, cara ini juga merupakan upaya composting untuk mengoksidasi jamur yang membantu dalam proses penguraian limbah. Nah, teknik aerobik ini secara mekanis melalui bioventing positif atau dengan memasukkan udara terkonversi ke dalam tanah atau di bawah permukaan air dengan biosparging. Untuk yang anaerobik yaitu pada kondisi kontaminasi logam berat di perairan atau sekitarnya itu banyak menggunakan teknik anaerobik, teman-teman. Di mana teknik ini menghilangkan kontaminasi oleh polychlorinate bipenil. Dengan teknik ini adalah bentuk spesial yang membutuhkan teknik yang lebih canggih dan pemantauan yang tepat.
karena juga membutuhkan bantuan dari alat yang lain. Untuk yang kedua adalah bioremediasi berdasarkan metode. Nah, di situ terdapat in situ dan juga ex situ. Untuk in situ sendiri yaitu merujuk pada pengerjaan dari bioremediasi itu yang dapat dilakukan secara langsung pada lokasi yang terkontaminasi oleh limbah. Misalnya adalah tanah dan juga air yang diremediasi tanpa memerlukan proses removal yang mahal atau air tanah yang hanya bisa dilakukan remediasi di tempat. Jadi, untuk pengambilan sampelnya itu tidak, perlu dibawa ke lab. Jadi dilakukan pada lokasi yang tercemar, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah ex situ, di mana ex situ ini sendiri merujuk pada pekerjaan dari bioremediasi yang dilakukan dengan membawa material yang terkontaminasi dan remediasinya secara metode. Nah, yang dimaksud dengan ex situ ini sendiri apabila teman-teman sekalian mengambil sampel, jadi untuk pengamatan lebih lanjutnya itu bisa dilakukan di lab, jadi tidak langsung pada lokasi yang tercemar seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah bioremediasi berdasarkan aplikasinya. Nah, umumnya proses penguraian secara in situ sehingga di bawah ini adalah istilah dari aplikasi dari bioremediasi in situ. Yaitu yang pertama ada biosparging yang berarti dilakukan dengan memasukkan udara terkompresi ke dalam tanah atau ke lapisan air tanah. Nah, cara ini akan meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam tanah dan juga meningkatkan air sparging biologis yang mudah diperoleh dan juga lebih efektif. Yang selanjutnya adalah bioventing, di mana bioventing itu sendiri melibatkan proses pengoboran tanah dengan diameter yang kecil dan memungkinkan masuknya udara dan juga ventilasi secara pasif. Nah, teknik bioventing ini bisa dilakukan pada kontaminasi tanah dan juga air tanah karena memungkinkan tingkat oksigen dan nutrien terkendali karena menyesuaikan tingkat ventilasinya. Dan yang terakhir itu ada bioaugmentation, di mana di bioaugmentation atau bioaugmentasi ini umumnya untuk menambahkan mikroba indigenus atau memasukkan mikroba spesies exogenus di dalam lokasi yang terkontaminasi oleh limbah atau pencemaran. Nah, proses ini bekerja baik dengan cara bioremediasi lain, seperti bioventing dan juga biosparging, dengan limitations. Adapun kelebihan dari bioremediasi yang pertama adalah aman digunakan, mudah diterapkan, harganya murah, dapat dilaksanakan di mana saja, dan dapat menghapus resiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Kelebihan yang lain yaitu di mana bioremediasi ini merupakan proses alami yang hampir tidak memiliki efek samping yang berbahaya, waktu penyelesaian treatment juga sangat cepat, membutuhkan alat-alat yang minimal, kecuali pada bagian-bagian tertentu, tidak menimbulkan gangguan dan merupakan proses organik, menggunakan energi yang sedikit, dan membutuhkan biaya yang sedikit untuk memeliharaannya. Adapun juga kekurangan dari bioremediasi, yang pertama adalah beberapa kontaminan yang sangat terklorinasi dan pH dengan berat, molekul tinggi, tidak mudah menerima degradasi mikroba. Yang kedua, degradasi dari mikroba dari beberapa bahan kimia itu dapat menyebabkan produksi zat antara yang lebih beracun dan mobile intermediate. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu potensi mikroorganisme sebagai agen bioremediasi mikroplastik di laut. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, seperti yang kita tahu bahwa penggunaan plastik itu semakin dari tiap tahun itu semakin meningkat. Nah, sampah plastik ini tentu bukan hal yang baru bagi kita karena mudah ditemui di mana saja. Nah, alasan dari banyaknya orang menggunakan plastik itu adalah dikarenakan plastik itu mudah ditemukan, murah, dan juga beratnya itu ringan sehingga bisa untuk menjadi wadah apa saja yang perlu dimasukkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sampah plastik ini akan terdegradasi menjadi lebih
kecil, yaitu menjadi mikroplastik ataupun nanoplastik di perairan. Nah, mikroplastik ini akan sangat berbahaya untuk organisme perairan karena dampaknya yang mengakibatkan kematian pada mikroorganisme. Nah, sebenarnya mikroplastik ini tidak hanya bahaya untuk mikroorganisme yang ada di perairan, karena seperti yang kita tahu bahwa sedikit banyak dari kita masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti halnya untuk air minum. Nah, apabila mikroplastik itu terminum, maka akan mengakibatkan penyakit dan juga gangguan pada sistem kerja organ manusia. Nah, maka dari itu perlu upaya penanggulangan dalam masalah ini. Nah, pada jurnal juga dijelaskan upaya penanggulangannya adalah dengan bioremediasi. Bioremediasi ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi mikroba atau juga bakteri indigenus yang ditumbuhkan ke dalam lingkungan atau media yang terpapar mikroplastik yang terkontrol. Jadi dari jurnal yang kami pilih, ada pembahasannya di mana proses degradasi mikroplastik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor lingkungan seperti suhu, pH, kelembapan, tekanan, dan peranan dari mikroorganisme pengurai. Nah, untuk proses degradasi ini sendiri terjadi karena adanya bantuan dari organisme yang berperan sebagai agen remediasi seperti mikroorganisme, di mana mikroorganisme sendiri ini yang nantinya menghasilkan enzim untuk mendegradasi mikroplastik ini. Nah, keberlangsungan proses dari bioremediasi ini bergantung pada potensi degradasi dan transformasi mikroorganisme. Nah, adapun dalam gambar di mana pelekatan mikroorganisme pada permukaan plastik, pelekatan atau kontak mikroorganisme pada permukaan plastik ini nantinya akan membentuk biofilm. Dan setelah itu, pertumbuhan mikroorganisme ini akan memanfaatkan polimer yang terdegradasi sebagai sumber energi dan makanan atau yang disebut dengan asimilasi. Setelah itu terjadilah degradasi polimer atau fragmentasi melalui proses hidrolisis. Dan yang terakhir, disintegrasi akhir polimer yang disebut dengan mineralisasi. Adapun dalam jurnal juga dijelaskan bahwa ada bakteri pendegradasi dan juga ada sumber-sumbernya, di mana metode kerja yang dilakukan dalam penelitian dalam jurnal itu dilakukan dengan menggunakan guntingan sampah plastik polietilen yang dicuci bersih dan dinokulasikan ke media Na dan TSA, di mana masa inkubasi ini selama 10 hari dan ditetapkan dengan suhu 37 derajat Celcius. Koloni yang tumbuh kemudian itu diisolasi dan dimurnikan ke media agar miring Na dan TSA untuk pengujian selanjutnya. Jadi dalam jurnal juga sudah dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan ini terhadap bakteri yang punya kemampuan mendegradasi polimer plastik itu mendapatkan high density polyethylene dan juga low density polyethylene dan diperoleh 27 jenis isolat yang tergolong genus Pseudomonas dan Acrobactrum dengan karakteristik bentuk basil, gram negatif, katalase positif, serta tergolong bakteri non-fermentatif. Selain itu terdapat juga spesies Acrobactrum dan juga antropik dengan kemampuan mendegradasi sebesar 20%. Dan ada juga Pseudomonas dengan kemampuan mendegradasinya sebesar 18,75%. Baik, adapun kesimpulan dari jurnal yang kami jadikan studi kasus, yaitu metode yang baik untuk mengatasi adanya permasalahan limbah mikroplastik di lingkungan perairan, khususnya laut, itulah sangatlah penting karena seperti yang kita ketahui bahwa laut merupakan tempat hidup organisme yang di dalamnya itu terdapat banyak jenis organisme. Nah, hal ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memanfaatkan organisme yang dapat membantu pemulihan lingkungan. Nah, bioremediasi sendiri cukup membantu permasalahan yang ada di lingkungan, khususnya pencemaran limbah mikroplastik di air, khususnya di laut.
Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.